Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yunika Rahayu. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh terhadap benda asing, serta macam-macam kekebalan tubuh. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, dalam video ini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kedua, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan macam-macam kekebalan tubuh. Pernahkah kamu saat sedang belajar terkena gigitan nyamuk dan sesudahnya menimbulkan bekas merah disertai rasa gatal? Namun, seringkali kita mengabaikannya dan melanjutkan aktivitas. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak dapat menyerang tubuh kita melalui lubang kecil di kulit? Tentu saja karena bekas gigitan tersebut adalah sinyal penting pertanda bahwa kamu dilindungi oleh sistem imun. Maka, kita harus berterima kasih. Jadi, mengapa sih kita penting mempelajari sistem imun? Karena dapat dikatakan bahwa sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang berperan dalam mengenal dan menghancurkan serta menetralkan antigen atau patogen yang merugikan bagi tubuh kita. Sehingga imunologi penting dipelajari agar kita mengetahui mekanisme respon imun dalam melindungi tubuh dari serangan patogen. Eits, tapi tunggu, apakah kalian tahu apa itu patogen? Patogen merupakan mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan rasa sakit dan infeksi pada tubuh yang terdiri dari bakteri, virus, protista, dan jamur. Selanjutnya, jika patogen itu masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen tersebut disebut antigen. Nah, antigen merupakan zat asing yang dapat dikenal oleh sistem imun. Antigen di dalam tubuh bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu patogen dan antigen? Karena pada pembahasan ini kalian akan sering mendengar kata-kata tersebut. Maka kalian harus ingat-ingat ya. Ternyata sistem imun itu sendiri mempunyai beberapa fungsi terhadap tubuh kita loh. Yakni yang pertama, mempertahankan tubuh dari benda asing berupa virus, bakteri, jamur, parasit yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, mengenali dan menetralisasi zat-zat berbahaya dari lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki sel-sel jaringan yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka. Dan yang terakhir, melawan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan. Namun, bagaimana sih sistem imun itu sendiri bekerja? Nah, sekarang ayo kita bahas bersama-sama mengenai mekanisme sistem imun itu sendiri. Sistem pertahanan tubuh bawaan merupakan sistem kekebalan yang dimiliki sejak lahir. Tubuh kita ini memiliki sistem kekebalan berlapis dan dibagi menjadi dua jenis untuk menghadapi benda asing dari luar yang dapat menyebabkan penyakit. Dua jenis mekanisme pertahanan tubuh manusia tersebut meliputi: pertama, pertahanan non-spesifik atau bawaan. Yang kedua, pertahanan spesifik atau adaptif. Yuk kita bahas satu-satu. Imunitas bawaan dapat merespon dengan cepat dan aktif setelah terjadinya interaksi yang disebabkan oleh patogen tersebut.
Imunitas bawaan juga disebut dengan pertahanan bersifat non-spesifik. Artinya, tidak bisa membedakan patogen yang masuk ke tubuh kita. Jadi, semua patogen yang terdeteksi oleh sistem imunitas pada lapisan pertama ini. Mekanisme pertahanan ini memiliki dua lapisan pertahanan, yaitu pertahanan permukaan eksternal, pertahanan dalam tubuh internal. Pada lapisan ini merupakan pertahanan pertama tubuh yang paling luar, seperti kulit, rambut, membran mukosa, dan sekresi, seperti lisozim atau air mata. Tugasnya sebagai perlindungan permukaan tubuh agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya, pernahkah hidung kamu terasa gatal karena debu? Hingga tubuh kamu merespon dengan bersin. Setelah bersin, hidung kamu terasa lega. Kok bisa gitu ya? Itu dikarenakan debu yang masuk ke hidung akan terbuang oleh air lendir. Maka dari itu, fungsinya air lendir untuk melindungi bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Dan dapat dikatakan bahwa air lendir yang keluar saat bersin merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh. Selanjutnya, jika patogen berhasil menembus pertahanan pertama, maka ada penghalang berikutnya untuk siap melawan. Penghalang yang dimaksud yaitu pertahanan dalam tubuh atau internal. Pertahanan dalam tubuh dapat berupa sel fagosit, sel natural killer atau NK, protein antimikroba, dan respon peradangan atau inflamasi yang dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan akibat gatal-gatal, benturan, demam, dan infeksi oleh virus jamur atau bakteri. Misalnya, tangan kita luka dan berdarah terkena pisau. Dari goresan pisau di tangan tersebut melebar dan sebagai pintu gerbang masuknya bakteri. Namun, tenang, dalam tubuh kita terdapat proses fagositosis, yaitu proses penularan mikroorganisme yang menyerang tubuh oleh sel darah putih tertentu. Sel darah putih di sini terdiri dari neutrofil, monosit, dan eosinofil. Adapun respon jaringan terhadap luka yang masuk ke dalam tubuh akibat terkena goresan pisau mengakibatkan kemerahan dan cedera yang ringan, yaitu memar. Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai peradangan atau inflamasi. Yang kedua, pertahanan spesifik atau adaptif. Jika suatu patogen tersebut ternyata kuat dan sudah berhasil melawan pertahanan non-spesifik internal, maka patogen ini harus melewati garis pertahanan yang ketiga pada tubuh kita ini. Pertahanan spesifik mempunyai karakteristik yaitu respon imun yang muncul setelah adanya rangsangan dari antigen atau sudah terinfeksi, serta jangka waktu responnya juga cukup lama, bahkan ada yang bertahan seumur hidup. Oleh karena itu, respon imun ini bersifat spesifik terhadap jenis patogen yang menginfeksi. Contohnya yaitu terinfeksi virus COVID-19 dan virus cacar di dalam tubuh. Maka, respon sistem imun spesifik yang terbentuk akan bersifat spesifik terhadap virus COVID-19 dan virus cacar saja. Selain itu, komponen yang berperan terhadap respon sistem imun spesifik ini yaitu melibatkan peran limfosit T dan B. Limfosit B berfungsi dalam membentuk antibodi yang menghancurkan antigen yang sudah dikenali dan antigen akan mati, dan mengingat patogen spesifik yang pernah masuk ke tubuh, sehingga respon dari sistem pertahanan imunitas spesifik ini akan menjadi lebih cepat dan dapat bersiap saat infeksi patogen yang sama terjadi lagi, karena sistem tersebut hanya dapat menghancurkan benda asing dalam tubuh yang sudah terpapar sebelumnya. Adapun antibodi merupakan
biomolekul yang tersusun atas protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara melawan dan mengikatnya, setelah itu dihancurkan. Sedangkan limfosit T berperan melawan antigen berupa bakteri dan racun bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang diselimuti antibodi. Prinsip ini yang diaplikasikan pada proses imunisasi. Imunisasi itu sendiri adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kekebalan tubuh. Berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi 2 macam, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif yaitu kekebalan terjadi apabila tubuh berkontak langsung dengan patogen sehingga mampu membentuk antibodi sendiri untuk menahan antigen atau benda asing. Kekebalan aktif didapat secara alami atau buatan. Kekebalan aktif alami muncul setelah seorang mengalami sakit. Misalnya, orang yang terkena cacar karena respon dari adanya infeksi tersebut dan dapat sembuh. Setelah sembuh, sistem imun kita akan mengingat penyakit yang menyerang tubuh. Sedangkan kekebalan aktif buatan telah dipaparkan sebelumnya, seperti pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin memicu tumbuhnya sistem kekebalan tubuh terhadap jenis antigen yang diberikan dalam vaksin. Karena vaksin akan memperkenalkan sistem imun dengan antigen penyakit, tubuh dapat memproduksi sel memori dan antibodi yang siap melawan antigen, sehingga jarang orang terkena cacar untuk kedua kalinya. Yang kedua, kekebalan pasif. Kekebalan pasif yaitu kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh dengan cara alami, yaitu dengan cara pemberian ASI kepada bayi, sehingga bayi memiliki sistem kekebalan sementara, dan secara buatan melalui menyuntikkan antibodi manusia atau hewan terhadap suatu penyakit. Contohnya pada pemberian serum anti bisa ular. Namun, hal ini hanya bertahan beberapa minggu saja. Adapun berikut ini kesimpulan yang didapat pada pembahasan video kali ini, yaitu sebagai berikut. Nah, gimana nih? Sudah ada gambaran kan mengenai imunitas tubuh? Jadi, kamu sudah tahu kan alasannya mengapa pada saat pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk menjaga kekebalan tubuh? Ya, benar sekali, agar tubuh kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kali ini. Tapi tunggu, selanjutnya kakak punya tantangan nih untuk kamu. Pernahkah mata kamu kekelilipan debu atau kemasukan binatang saat mengendarai motor? Lalu mata kamu perih hingga mengeluarkan air mata. Nah, pendapat kamu termasuk jenis pengelompokan pertahanan mana ketika mata mengeluarkan air mata? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Adapun untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gangguan kelainan yang berhubungan dengan sistem imun, simak video selanjutnya ya. Dengan cara kalian bisa mengetik link atau scan QR code ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.